Selamat malam semuanya, lifestyle di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ian, dan pada hari ini kita ada di acara Molok mengobrol horor. Tentunya dengan tamu-tamu spesial yang punya pengalaman kejedor, kejadian horor. Kali ini saya kedatangan tamu, yaitu namanya Christine. Selamat malam Christine. Selamat malam Kak Ian. Sehat Christine? Sehat alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih, saya sudah diundang di acara apa? Molor ya. Ngobrol horor. Bagus banget imut ya namanya. Apa? Kan Christine ini kan punya pengalaman kejedor ya, kejadian horor. Ya lumayan ada lah. Oke, kejadian saya. Bisa diceritakan seperti apa kejadiannya? Bisa. Jadi kejadiannya itu bukan dari sekarang ya, tahun sekarang. Oke. Itu tuh dulu waktu saya tuh masih di dalam kandungan kali ya, masih janin gitu. Oh, masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan almarhum ibu. Itu tuh kejadian awal utamanya itu. Sampai sekarang saya sudah menikah pun saya masih dengan kejadian itu, si horornya itu masih ada gitu. Oh, masih ada, masih terasa. Atau masih ingat? Masih ingat. Mungkin ya sedikit peka ya. Nah, itu gimana kejadiannya waktu kan yang cerita mungkin bukan Christine ya, berarti mama atau siapa? Ya, yang kebetulan pasti almarhum ibu yang kejadiannya. Nah, itu ceritanya kayak gimana? Jadi gini awalnya tuh mungkin tahun berapa ya itu, saya juga masih di dalam kandungan gitu kan ya. Jadi ini almarhum ibu tuh kan dia tuh dulu ngontrak ya, belum punya rumah sendiri gitu kan ya. Jadi dia tuh masih dibantu sama keluarga ayah gitu kan. Jadi keluarga ayah tuh kakaknya ayah, berarti sepupunya keponakan ya? Ya, sepupunya itu kakaknya bapak gitu. Dia tuh paling baik di keluarganya ayah gitu, suka ngebantu mamah tuh almarhum sewaktu hamilnya saya gitu. Nah, waktu itu tuh kejadiannya mungkin di rumah kontrakan waktu itu. Jadi waktu hamil saya sekitar umur berapa ya, 8 bulan apa 7 bulan gitu. Nah, almarhum tuh kan suka dikasih makanan lah ya, makanan gitu, kayak makanan nasi gitu. Jadi kayak dibantulah dengan snack gitu, makanan kayak gitu. Nah, karena sudah terbiasa almarhum ibu dikasih seperti itu kan, jadi ya udah merasa terbiasa mungkin ya. Oh ini sepupunya ini saya gitu kan yang ngasih. Nah, sewaktu ibu tuh waktu itu lagi keluar, kalau nggak salah keluar. Nah, waktu pas mau pulang itu tuh di rumah tuh udah banyak makanan aja gitu kan, yang di meja udah ada nasi, lauk pauknya segala macam, susu gitu, udah komplit lah gitu di situ tuh. Ya otomatis ibu saya pasti ini koko nih, manggilnya koko ya, buat dimakan. Kebetulan bapak saya tuh kan Chinese gitu. Kalau almarhum ibu asli dari Semarang. Gitu, namanya koko. Ini mungkin kebetulan koko nih yang ngasih. Udahlah, mungkin dimakan karena lapar ya. Soalnya habis dari luar juga mungkin. Udah kayak gitu, dimakanlah lahap gitu, mungkin habis. Nah, sorenya kokohnya tuh datang ke rumah, ke kontrakan almarhum ibu. Almarhum ibu otomatis dong nanya, "Oh, makasih ya," gitu. Buat makanannya gitu kan, nasinya, susunya. Kokonya itu kaget. Nggak tahu kalau itu saya bukan kok, nggak pernah, saya belum ngasih nih hari ini gitu kan. Otomatis ibu saya langsung kaget dong, loh. Kenapa saya pas pulang kok ada makanan, banyak banget makanan gitu kan. Enggak, tapi saya nggak ngasih, emang akunya nggak ngasih gitu.
Nah, dari pas kejadian itu memang almarhum ibu tuh dulu menceritakan kepada saya gitu ya, kalau misalkan waktu hamil saya tuh sering sekali ditengok sama Ditengok Miss, sama sama sosok Miss cantik itu, suka ditengok, ya. suka dipijit katanya badannya, suka ditengok, suka dipijit, suka kalau bahasa Sundanya sih suka noong-noong lah, apa ya bahasa Kan Indonesia. kalau dalam kejadian-kejadian seperti ini biasanya kalau di kita itu disebutnya pendamping atau yang mengikuti atau gimana, atau karuhun atau apa? Enggak, kalau karungun beda ya Kang. Kalau Oh, karungun ini bukan karuhun, ini kalau benar-benar. Kalau ini cantik banget Kang. Sosok perempuan ya gitu. sosok perempuan tapi cantik banget Dan dia suka ngejengukin ibu. ya, nengok, suka ngintip dari jendela atau pintu, kadang suka kalau misalkan dipijit. Tapi kebetulan memang almarhum ibu saya tuh nggak penakut orangnya, Tapi jadi ya udah biasa aja. Tahu Kang, tapi ya biasa aja karena memang orang tua saya maksudnya almarhum ibu tuh pemberani orangnya gitu. Nah, kejadian itu terus berlangsung sampai saya saat ini menikah. Maksudnya sampai saat ini menikah sekarang punya anak 2. Sosok itu masih ada atau bukan sosok ya, jadi karena mungkin saya dari katanya kalau yang suka ditengok sama yang begitu waktu hamil orang tuanya, kadang ada yang bilang memang ada yang peka atau enggak yang bisa dibilang indigo katanya. Katanya itu saya juga kurang tahu, mungkin bisa ditulis di kolom komentar yang tahu gitu. Boleh biar tahu ya, bisa ditulis di kolom komentar para ini bisa ditulis apa itu betul gitu ya, takut saya salah gitu kan ya. Terus kejadian yang paling puncaknya waktu pas sudah lahir aman-aman saja atau gimana? Nah, setelah lahir itu kejadian sih nggak berurutan ya, nggak terus menerus gitu. Nah, kejadian tuh waktu SD ya, ada kejadian itu waktu SD di tahun 2005-2006 lah, sekitar saya umur kelas 6 SD. Jadi saya ceritain dulu denah si rumahnya itu. Jadi ini tuh kejadiannya di rumah nenek ya, almarhum nenek sama di Bandung. Di Semarang. Di Semarang. Kebetulan di rumah nenek kampungnya almarhum ibu itu di Semarang gitu. Nah, kejadiannya itu, jadi rumahnya itu di pinggirnya itu kan ini kalau di Semarang tuh ada jalan, boleh dikasih tahu nggak sih jalannya? Boleh. Nggak apa-apa. Takutnya. Boleh. Nggak apa-apa. Jalannya itu Jalan Siliwangi. Di Jalan Siliwangi. Nah, di Jalan Siliwangi itu di tengah-tengahnya itu kan ada kayak sungai gitu Kang. Sungai itu kebetulan kata orang-orang di situ, kata penduduk di situ itu ada buaya putih katanya. Penunggu sungai itu. Jadi banyak yang bilang penduduk di situ tuh angker karena ada penunggu buaya putih itu. Nah, di sebelahnya lagi itu kayak rumah tapi bukan pabrik. Kayak kayak tempat dagang gitu. Tempat jualan. Dagang jualan cuma kayak seperti home industry lah. Home industry. Ya, tapi masih ada orang. Ada sekarang. Atau dulu ini masih ada tahun 2005. Masih banyak. Jadi itu tuh tempatnya nggak begitu kalau kata saya tuh nggak begitu mencekam banget ya Kang. Cuma di situ katanya angker banyak banget. Jadi mungkin berpengaruh dari situ ya Kang ya, kanan kiri. Sepertinya ya mungkin. Lalu kejadiannya? Ya itu di tengah-tengah itu rumah almarhum nenek saya. Jadi rumahnya itu bukan melebar ya, memanjang. Ya memanjang. Jadi sampai mungkin ada berapa meter lah panjang gitu. Jadi bukan melebar. Nah di belakang itu, jadi dari masuk pintu itu teras, ruang tamu, kamar ada 4. Itu berjejer itu ya, kamarnya berjejer. Di belakang dapur, di ujungnya itu kamar mandi sama sumur gitu kan, rumah almarhum nenek itu ya, denahnya itu. Nah kejadiannya itu waktu saya mau lebaran itu biasanya kan kalau keluarga tuh senang tuh ya pulang kampung tuh ya, anak-anak kecil gitu. Mau lebaran, sebelum lebaran puasa dulu kan. Nah puasa itu kita udah pergi nih
udah ke rumah nenek gitu kan. Nah udah ke rumah nenek, aktivitas biasa sih nggak apa-apa ya, waktu siang gitu nggak apa-apa, bisa biasa anak kecil main lah waktu kelas 5 SD itu. Nah kejadiannya ini udah malamnya Kang. Nah malamnya tuh kebetulan saya tidur di belakang, di kamar yang terakhir deket dapur, berarti deket dapur. Sendiri? Kamar mandi enggak, itu sama, kalau di Sunda uak ya berarti. Sama uak, uak tante. Tante Ya tante gitu, tidur sama tante. Nah yang orang tua saya semuanya itu di depan, kalau nenek saya di tengah. Itu kan ada 4 tuh yang berjejer itu pintunya. Nah udah gitu saya tidur biasa sekitar jam berapa ya, mungkin tengah malam ya Kang, jam 1 jam 2an. Nah saya tuh nggak bisa tidur karena ada suara Kang. Saya tuh ngedengar suara seperti manggil, berbisik. Enggak manggil Kang, seperti ini, kayak anak kecil tuh main bola gitu. Oh iya. Main bola basket yang di dribble itu, Tapi memang ada di situ tempat main basketnya. Nggak ada. Nggak ada. Ini kebetulan di dalam rumah. Oh di dalam rumah kedengarannya. Iya, jadi saya di kamar nih, di luar gitu. Jadi di luar kamar. Jadi ada suara. Posisinya di luar. Yang kamar. main, ya kayak main bola basket di dribble. Di dribble gitu. Terus kayak yang main gitu, aktivitas anak-anak main gitu ya, cekikan gitu ya, kan. Ya. Nah gitu. Kejadiannya itu nggak sekali 2 kali. Sering. Itu bisa berapa hari saya denger kayak gitu. Hampir setiap malam. Hampir setiap malam bolanya itu selalu di dribble. Jadi saya mungkin tidur jadi terganggu ya Kang ya, terganggu. Akhirnya saya cerita tuh sama orang tua, disuruhlah saya tidur di depan. Oh pindah ya dulu. Pindah. Setelah kejadian itu saya disuruh pindah ke depan. Aman tuh, berapa harinya aman. Saya nggak dengar suara, mungkin di belakang aja kali ya, mungkin ya di belakang aja. Dari kejadian berhari-hari nggak ada kejadian, suatu saat Kang, itu Kang puncaknya Kang, saya tuh kan malam-malam tidur biasa di depan nih sama ibu di depan, paling kamar depan itu. Nah waktu jam berapa ya, sekitar, saya lupa sih waktu itu. Saya juga diceritain sih Kang. Saya juga diceritain jam berapa, setengah malam lah. Saya tuh diceritain sama tante tuh, saya jalan nih dari kamar, tapi sambil tidur Kang. Oh iya. Sambil tidur saya. Tapi jalan. Oh dalam maksud sudah kayak ngelindur gitu ya? Nah gitu, ngelindur ya Kang. Jalan. Udah sampai di dapur itu kan dengeran suara kalau misalkan dibuka pintu Kang. Ibu saya bangun. Ibu saya bangun, tante saya juga bangun. Ngeliat Christine dipanggil itu. Saya udah di depan pintu itu Kang, depan pintu dapur. Christine mau kemana Christine? Sini jangan kesana, kamu tidur lagi. Tapi dilihat kok tidur katanya. Gitu. Disamper mungkin ya, dia diajak ibu saya ke sana, nyamperin saya. Christine sini, udah kamu mau kemana katanya gitu. Tapi aku terus jalan. Nggak bangun, sadar. Terus jalan gitu. Diliatin sama ibu tuh jalan terus. Ternyata saya tuh diajak ke sumur. Jadi seolah-olah ada yang menuntun Christine pada usia 5 tahun itu untuk menuju sumur. Ya, itu udah mau masuk sumur itu. Jadi udah diajak, mau masuk sumur. Udah diajak ke sumur, udah mau naik gitu. Ditarik itu sama tante. Ditarik sama tante. Akhirnya saya bangun, nangis. Ternyata dilihat ya memang yang nuntun saya itu kayak pocicak. Ya sesar pocong gitu. Iya, tuh gitu Kang. Saya agak merinding ini Kang. Tapi hal itu sampai sekarang kalau masih ingat, berarti itu usia 5 tahun kan memang lagi masanya ya. Betul, masa-masanya. Semua memori itu bisa ingat seperti itu, makanya sampai sekarang masih teringat kejadian-kejadian itu. Jadi dituntunnya itu kenapa nggak tahu saya juga, karena saya pindah dari belakang ke depan, atau mereka nggak suka,
Jadi dia menuntun saya ke belakang, ada apa ceritanya nggak ngerti saya itu. Tapi kejadiannya itu diceritainnya begitu, saya mau dimasukin ke dalam sumur, keburu ketarik gitu. Yang waktu itu mengatakan bahwa itu adalah sosok pocong tadi itu siapa? Itu tante Karena bisa ngelihat ya tahu. Nah kebetulan lagi nih Kang, saya mau cerita satu lagi kenapa saya bisa, mungkin daerah rumah saya agak angker ya. Nah jadi almarhum nenek sama kakek tuh, dia kan posisinya tidur tuh di tengah. Nah di tengah, mungkin karena dulu anak kecil kepo ya Kang ya. Yeah. Nah kepo suka masuk ke dalam kamar nenek. Jadi saya tuh ngelihat, saya kelas 5 SD juga masih tahu lah gitu kan, apa ini tahu gitu. Saya tuh ngelihat di dalam kamarnya itu ada kayak sesajen Kang. Oh, sesaji. Ya sesaji yang itu buat leluhur. Ya dalamnya tuh kayak makanan, ada makanan apa sih, saya juga udah lupa ya. Yeah. Nah udah lihat sesaji itu, saya lihat ada kayak peti Kang. Peti beras, kotak persegi ya, panjang. Beras itu dibuka sama saya itu, karena saya dulu anaknya bebel gitu. Bebel, perempuan tapi bebel. Nah pada saat dibuka, pas dibuka itu beras memang, tapi dalamnya keris Kang. Gitu. Ada beras tapi ada keris. Nah sesajen pertama ada keris, yang kedua sesajennya juga karena saya dulu nggak tahu ya saya makan gitu. Nah mungkin dari situ nggak tahu gimana kejadiannya, ya nggak tahu itu Pak, belum terungkap. Tapi tidak berdampak apa-apa waktu itu. Kalau makan sesajennya nggak apa-apa, nggak ada efek dari sayanya, cuma mungkin kata orang tua dulu sih nggak boleh ya. Iya. Kalau makanan sesajen tuh dimakan sama manusia disajikan untuk leluhur atau orang halus lah gitu ya, karena mungkin waktu itu masih kecil ya kan ya, jadi ya udah gitu, ada makanan kenapa enggak gitu. Tapi saya ya yang saya tahu nenek sama kakek saya dulu almarhum ya itu ada sesajen sama keris, itu nggak tahu tandanya apa gitu. Jadi kan tadi Christine sudah menceritakan pada saat usia 5 tahun itu dibawa pada saat kondisi tidur. Ya, kondisi tidur dan dibawa. Dan disebutkan bahwa itu adalah sosok pocong tadi. Ya, pocong. Pocong. Karena siapa tadi yang melihat? Itu tante. Tante yang melihat. Itu diceritain mungkin ke orang tua. Ya, ke orang tua itu yang bawa Christine tuh, saya tuh ya sosoknya itu itu. Jadi astagfirullahaladzim, apa itu Kang? Itu kan terus setelah kejadian itu apa rentetan ada kejadian lagi? Nah, dari kejadian itu justru lebih banyak nih. Bukan banyak ya, emang berjeda sih, tapi ada gitu Kang. Ada. Saya umur itu kan umur sekitar 5 tahun ya, 5 tahun 6 tahun. Ini udah kejadian saya waktu SMA nih. Kealamin lagi. Dari situ alamin lagi. Waktu itu saya camping nih Kang, ceritanya. Camping di, boleh disebutin gunungnya atau gimana? Nggak apa-apa ya. Di Gunung Papandayan waktu itu saya. Di Gunung Papandayan. Waktu itu saya tuh camping sama teman-teman SMA satu kelas. Memang ada acara malam kesenian lah gitu. Jadi malam kumpul-kumpul sama temen. Yang kejadian itu gak lama sih Kang, gak berlangsung lama. Itu kan dari awal kita mau naik gunung tuh pagi-pagi itu gak ada masalah sih gitu. Tapi saya udah dari naik gunung sore-sore saya udah ngerasa gak enak nih. Jadi udah punya feeling, memang udah punya feeling, saya merinding, udah punya hati nggak enak lah gitu naik. Tapi saya berusaha untuk baik-baik saja gitu sampai atas. Oh ini udah ya baik-baik aja lah, nggak ada apa-apa, Bismillah aja gitu kan. Nah setelah kejadian itu malam-malamnya nih Kang, malam-malamnya saya bikin tenda sama temen-temen. Udah belum puncak sih, belum mau ke puncaknya, di tengah-tengah itu ya istirahat malam. Bikin tenda. Nah kita tuh di situ tenda udah jadi,
kita tuh di situ masak-masak nih Kang, masak mie, bikin kopi, biasanya kan laki-laki, kita cewek-cewek bikin mie gitu. Yang bodohnya sayanya itu, saya tuh kan orangnya tuh kepo gitu, pengen tahu segala macam di daerah situ tuh ada apa gitu. Jadi saya tuh ini bawa senter waktu itu. Saya bawa senter, ngeliat-liat nih sekeliling, aduh bagus nih ya suasana di gunung gitu kan. Nah, nggak tahu ada kejadian kayak gitu, stuck satu titik nih Kang. Saya senterin di deket tenda kalau nggak salah gitu. Disenterin itu, loh, saya kaget. Langsung senternya itu saya bawa lagi. Tapi saya penasaran lagi nih. Itu sendirian atau? Saya enggak, jadi itu banyak teman kan, karena kita lagi bikin mie gitu kan. Iya. Karena saya kepo gitu, lihat-lihat sekeliling gitu pakai senter. Bodohnya sayanya itu ditarik lagi ya si senternya itu ditarik lagi sama saya. Tapi saya orangnya penasaran. Sama saya di senter lagi. Akhirnya? Di titik itu akhirnya saya lihat ada sosoknya itu kayak, saya lihat sih cuma matanya aja sih Kang ya. Apa merah? Matanya merah. Terus agak-agak besar gitu. Mungkin itu katanya kayak sosok genderuwo. Ya. Nah, setelah kejadian itu gimana? Setelah tahu itu ada sosok. Iya, sosok itu saya langsung ngejerit nih. Langsung teriak. Gitu kan. Teman-teman saya bingung, kenapa Christine? Saya nggak mau ceritain kejadian itu. Pagi-paginya saya ceritain ke teman bahwa begini saya waktu malam. Ya kamu kenapa begini kata teman saya tuh. Nah dari situ saya kapok. Akhirnya saya sudah kejadian itu naik gunung, turun gunung, bikin lagi tenda. Saya nggak berani lagi. Cuma saya merasakan kondisi di sana. Mungkin ada sedikit kepekaan dari awal saya ceritain ya Kang ya. Mungkin ya, kalau menurut saya pribadi gitu ya, secara kesimpulan yang dialami oleh Christine itu memang kan kalau untuk hal-hal yang mistis gitu ya, itu kan tidak semua mengalami gitu ya. Dan tidak semua juga percaya, karena kita di sini juga menyodorkan itu sesuatu yang istilahnya hiburan ya. Bahwa setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda, apalagi di dunia misteri seperti itu ya. Makanya saya undang Christine ke sini. Terus kalau misalkan saya simpulkan itu dari awal sampai akhir, mungkin yang menyebabkan kepekaan dari Christine atau kan disebut indigo seperti itu ya, dari awal kejadian waktu di dalam kandungan yang suka ditengok-tengok itu, mungkin dari situ berawal terus berlanjut dengan banyak kejadian. Akhirnya yang saya tahu gitu ya, bahwa seseorang sosok yang bergesekan dengan hal-hal itu dan rutin atau sering terjadi, maka akan timbul kepekaan di dalam diri seperti itu. Ya mungkin itu ya, mungkin dari situ, mungkin dari lahir dari rentetan tadi kejadian ibu waktu hamil saya mungkin. Nah, untuk Christine sendiri setelah mengalami hal itu, apa yang ada di dalam pikiran? Jadi gini Kang, kalau misalkan ya mungkin saya mikirnya mungkin saya agak sedikit peka ya Kang ya. Mungkin ya kalau saya merasakan diri saya sih, cuma saya tuh nggak bisa lihat tapi saya merasakan gitu kan. Jadi kalau misalkan saya ke tempat ini atau ke tempat yang nggak nyaman gitu, saya pasti merasakan gitu, tapi saya nggak lihat gitu kan. Nah dari kejadian yang dari SMA itu, saya setelah saya menikah pun ada satu kejadian lagi Kang gitu. Nah jadi teman-teman Live Star nanti kita bisa undang-undang, kita krek abis nih ya. Kita bisa undang lagi Christine tentunya di Molor ya, mengobrol horor. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa hal-hal yang berbentuk horor atau mistis apapun juga itu ya, yang memang Indonesia itu paling kuat ya misalnya di sini untuk masalah kepercayaan, hal-hal yang goib gitu ya, hal-hal yang di luar logik gitu, dan tidak semua orang juga percaya dengan hal-hal logik seperti itu.
Kenapa tidak percaya? Karena mereka tidak mengalami seperti yang mengalaminya, seperti itu ya. Tapi hal itu tidak menyangkut pautkan antara masalah kepercayaan ataupun masalah keyakinan, karena di sini kita mencoba untuk menghibur, dan apa yang di-sharing oleh Christine itu adalah sebuah pengalaman yang menurut saya sih unik ya. Unik, kalau menurut saya unik, karena tidak semua mengalami hal-hal misterius seperti itu. Ya, berderet gitu. Nah, nanti kita undang lagi Christine, mau ya kalau saya undang lagi sini? Insya Allah kan, mau kalau ya? Allah mengizinkan, saya ya? pasti mau ke acara Karena molor. masih banyak kan bisa dikorek. Ada, masih banyak. Setelah kejadian itu menikah, itu masih ada rentetan cerita-cerita pengalaman. Masih ada. Nah, untuk teman-teman juga yang di luar sana, lanjutan di luar sana yang ingin dibacakan gitu ya, dibacakan langsung oleh hostnya, atau mau diundang langsung juga ke kita ya, kebetulan kita fenomenanya itu outdoor ya di sini ya, berbeda dari yang lain, bisa kelihatan sendiri di sini ya. Kita betul-betul natural di sini, tidak ada gimmick apapun. Nah, untuk teman-teman yang mau dibacakan aja ceritanya oleh saya dengan bintang tamu mungkin, atau ya kita bahas nanti sampai habis, atau mau datang ke sini ikut bercerita juga boleh, dikirimkan aja langsung via email. Emailnya itu starlightentertainment.ind@gmail.com. Kirim aja ke sana ya, di starlightentertainment.ind@gmail.com, atau langsung ke Instagram kita juga. Instagram kita @starlightentertainment.ind ya. Dikirim di sana, nanti kita kumpulkan dan kita bakal bacain pasti. Seperti mungkin itu. Ada di deskripsi ya Kang? Ada, nanti kita panggil mau dibacain langsung atau dengan bintang tamu kita ngobrolnya. Dan terima kasih buat Christine untuk kehadirannya. Terima kasih Kang Iyas. Molor ya. Di molor ya. Di molor ya. Namanya unik banget ya. Sebentar lagi juga kita molor. Iya, molor. Tapi ini kan beda molornya. Ya, betul. Molornya mengobrol horor ya. Dan nanti kita akan undang semua tamu-tamu yang mau sharing pengalamannya ya, pengalaman kejadian ya, kejadian horor. Ketemu lagi nanti dengan saya pribadi ya. Dan terima kasih Christine untuk kehadirannya. Terima kasih buat teman-teman lanjutan di luar sana. Kita ketemu lagi di molor berikutnya ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum.